Ada banyak teman-teman yang belum tahu terkait visa E8, berapa sih kontraknya dan bagaimana prosesnya, biayanya berapa, apakah resmi atau enggak. Ini banyak teman-teman yang menanyakan hal-hal tersebut ya. Dan saya mohon maaf, saya bukanlah shelter dan saya bukan seorang yang sangat berpengetahuan dengan media sosial, dan saya bukan orang yang berpengetahuan terkait visa-visa di Korea. Namun saya sedikit memberikan informasi, mencarikan informasi, dan saya rasa informasi ini cukup membantu buat teman-teman jika teman-teman sebelum mengikuti visa E8 dan harus tahu informasi yang saya berikan ini. Dan beberapa tahun yang lalu itu sudah ada informasi terkait visa E8, prosesnya bagaimana dan prosedurnya seperti apa, dan itu sudah banyak sekali informasi-informasi dari orang-orang yang penting di Korea. Contohnya orang penting itu pengacara ataupun orang-orang yang bekerja di shelter di sini sudah memberikan banyak informasi. Nah, kemarin kebetulan sekali saya menemukan sebuah informasi terkait visa E8. Info visa E8 pekerja musiman di Korea. Nah, karena baru-baru ini banyak sekali teman-teman yang ditawarkan oleh oknum-oknum atau banyak iklan yang mengiklankan bahwa bekerja di Korea menggunakan visa E8 3-4 bulan terbang dan biayanya sekian, dan gajinya cukup lumayan besar. Baik, di sini akan saya bacakan informasi yang saya dapatkan dari Facebooknya Mas Diko. Berikut saya rangkumkan, kata Mas Diko ya, informasi terkait program Seasonal Worker Program atau SWP atau program pekerja musiman ya di Korea. Satu, program pekerja musiman adalah skema di mana pemerintah daerah Republik Korea Selatan mengundang pekerja musiman dari luar negeri untuk bekerja secara legal dan di pertanian, legal di pertanian dan desa nelayan selama 90 hari dengan menggunakan visa C4 atau hingga 5 bulan menggunakan visa E8. Memungkinkan pekerja musiman untuk mencari pekerjaan setiap tahun di Korea. Selanjutnya yang nomor 2, di bawah skema tersebut pemerintah daerah Korea melakukan pembicaraan langsung dengan rekan kerjanya mereka, dengan rekan kerjasama mereka di negara-negara luar negeri, menandatangani MOU tentang pengiriman pekerja musiman dan memilih pekerja musiman dari pelamar untuk melakukan pekerjaan musiman di yurisdiksi pemerintah daerah Korea. Pemerintah daerah dari kedua belah pihak menjalankan semua prosedur yang relevan seperti penandatangan MOU dan pemilihan pekerja musiman berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak untuk memastikan transparansi dan keadilan dan untuk melarang intervensi atau perantara dari lembaga swasta atau individu eksternal, sehingga menghilangkan biaya pengiriman yang tidak perlu ataupun biaya terlalu besar di sini. Dengan demikian, program tersebut memastikan bahwa pekerja musiman tetap bekerja di Korea dan mendapat penghasilan tinggi. Oleh karena itu, tidak ada agen, kelompok, ataupun oknum individu kecuali pemerintah daerah yang terlibat dengan diizinkan untuk menjalankan aktivitas apapun yang terkait dengan program pekerja musiman, termasuk penandatangan MOU, perekrutan pekerja musiman, seleksi, penempatan, dan lain-lain. Selain itu, karena pendelegasian wewenang tersebut sangat dilarang, tidak seorang pun dapat mengambil kompensasi dalam bentuk biaya apapun. Pemerintah daerah atau individu asing yang melanggar atau aturan ini akan di-blacklist dari program pekerja musiman. Nah, selanjutnya,
Maka saat ini jika ada oknum yang berpura-pura memiliki otoritas tentang program tersebut dengan mengatakan telah menghubungi perusahaan swasta Korea, pemerintah luar negeri, pemerintah lokal, kedutaan besar, perusahaan dan agen asing, dan lain-lain yang mencoba mengatur pekerja musiman atau melakukan perekrutan, maka ada baiknya kawan-kawan lebih teliti dan hati-hati. Ini kata Mas Diko ya. Yang pasti harap diingat bahwa tidak ada lembaga, organisasi, atau individu kecuali pemerintah lokal di Korea dan di luar negeri yang dapat bertindak sebagai perantara ataupun campur tangan dalam program pekerja musiman, dan berhati-hatilah terhadap kasus penipuan semacam itu. Caranya mudah, mengetahui program tersebut sudah legal ataupun belum bisa cek pada dua hal terpenting berikut ini. Nah, ini Mas Diko memberikan caranya bagaimana kita mengecek ya. Karena ini adalah program yang berkaitan dengan pemerintah daerah di Indonesia dan Korea, maka jika kedua Pemda sudah bekerja sama, kedua Pemda, ya ini sudah ada titik besarnya, garis besarnya. Jika kedua Pemda sudah bekerja sama, maka pihak Pemda setempat di Indonesia pasti akan memberikan pengumuman dan sosialisasi. Nah, ini bisa mengecek di Disnaker daerah setempat, karena jika Pemda sudah MOU, maka pihak Disnaker ataupun Dinas Tenaga Kerja pasti akan memberikan pengumuman dan sosialisasi juga. Nah, jika pihak Disnaker setempat mengatakan tidak tahu ataupun belum ada informasi dari bupati atau wali kota setempat, maka bisa dipastikan program tersebut tidak ada. Nah, itu sudah ada dua poinnya. Bisa diulangi kata-kata saya, nanti bisa di flashback ya, nanti bisa dilihat. Jika kedua hal tersebut tidak ada, maka ada baiknya kawan-kawan waspada dan menahan diri agar tidak salah melangkah atau mengambil keputusan yang merugikan diri sendiri. Nah, itu sudah ada informasi terkait Visa E8, teman-teman yang kemarin menanyakan terkait Visa E8 prosesnya gimana, bagaimana. Banyak sekali teman-teman yang DM saya, inbox saya, karena usianya sudah 40, 39, tidak bisa mengikuti ujian IPS topik, dan bahkan yang masih umur 25 sendiri nafsu untuk cepat terbang dengan menggunakan Visa E8. Tetap hati-hati di daerah Anda jika ada oknum yang menawarkan ataupun iklan yang menawarkan hal-hal tersebut, bisa di koreksi terlebih dahulu untuk PT-nya ataupun yang menawarkan Anda. Jadi tetap hati-hati, sayangi uangmu sebelum hilang tertipu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.